Cinta itu memang tidak ada yang tahu. Cinta itu penuh lika-liku. Entah itu nafsu, entah itu sebuah keabadian. Nah, Sobat Kochen, hari ini kita akan ngobrol sama temen gua yang dulu pernah jadi security di kantor. Terus ya pernah sekolah di dalam penjara. Sekolah, kita ngomongin sekolah. Dan itu ternyata dalam penjara tuh bisa merubah sifat orang. Dan dia akan cerita tentang perjalanan cinta dia yang menurut gua gila. Gila aja, ya gila lah kita denger dia. Nih teman gua nih, bro. Apa kabar, bro? Apa kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah. Nah, gini nih, apa namanya, kan yang pernah dulu lah ya, apa namanya, gue denger itu kan dulu pernah sekolah ya kan, gara-gara ya salah pergaulan lah ya, atau salah jalan lah ya, bisa dikit ngomong gitu lah ya. Ya masa lalu, Mang. Masa lalu pembelajaran. Nah, yang menarik itu kan, yang pernah gue denger itu, lu pernah apa namanya, ya ngeri lah ya, yang masalah Samo bini kau tuh waktu itu. Iya, betul. Jadi dia dulu di penjara, terus keluar itu sebetulnya ada kasus lagi, tapi akhirnya ya selesai karena ada yang merasa ya memang salah juga kan. Gimana ceritanya tuh? Dia betul orang Palembang, jadi kita ngomongnya campur-campur. Ya gimana ya, kalau kita mau tenang hidup, pulang dari pengasingan, tapi kenyataannya pengasingan ya, saya pengasingan, jangan penjara, pengasingan, tempat sekolah. Tapi kenyataannya buat ngerebut hati lagi, buat ngerebut kehidupan lagi, sampai-sampai saya bilang, ya ternyata penjara yang ngambil semua dari kehidupan saya. Nah, termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Nah, waktu di dalam pengasingan itu kan gimana rasanya? Itu kan pisah dengan istri, pisah dengan anak. Lebih tepatnya kalau gelang besi merantai tangan patah sudah tulang punggung keluarga. Dan berpisah sama anak, sama istri, orang tua. Itu paling berat ya? Kayak tulang kali ya, dipisahin sama, waduh, sakit ya, sama badan diikat. Sakit. Nah, apa namanya, ayo kita duduk sini lah, duduk. Boleh, Mang. Nah, enak juga duduk di sini nih, adem nih. Adem, buah apa namanya nih namanya? Ini orang pohon Jawa tuh ngomongnya talok ya namanya. Seri nih, pohon seri. Seri kalau orang ngomong ini ya. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Apa rasanya kan pisah dengan istri ini kan karena terpaksa. Iya, betul. Ya karena harus menjalani pengasingan tadi itu. Iya. Gimana rasanya itu? Kan ini terpaksa ini. Iya. Sekejap mata diambil kebebasan, Mang. Nah, Kebebasan buat meluk istri, buat nyayangin anak, buat ketemu setiap hari. Itu hari ke hari makin tebel, makin beragam. Perasaannya makin beragam. Waktu juga sih. Waktu juga yang menuntut membuat kuat lah ya. Waktu juga, terus ya lamanya terpisah. Kondisi keuangan juga berpengaruh. Terus kondisi juga di dalam pengasingan itu beda kan, itunya kan pasti. Jadi membawa hati dan perasaan ke dalam penjara. Itu ya kalau nggak gila untung, Mang. Untungnya kok beruntung. Iya, pokoknya kalau nggak gila jadi tidak gila. Kalau gila lah gawat. Yang mati sih sedikit. Sedikit. Yang gila banyak. Ya, tapi paling tidak hasil dari pengasingan itu adalah menjadi kita lebih kuat, lebih waspada, lebih ada filter lah dalam menjalani hidup ini. Iya, lebih memilih lah. Lebih tahu lah mana baik. Kan nggak akan mungkin minta di dalam lagi kan? Saya minta ampun lagi. Jiwa. Ampun. Nah, jadi apalagi baik lagi kita ke perpisahan tadi. Sebetulnya ini sebelum yang jadi istri ini, itu pacaran berapa lama itu? Buat istri yang ini perjuangannya lumayan. Lu perjuangan juga untuk dapat jadi istri itu? Lulus sekolah, nikah, kerja. Nggak banyak sih.
Tapi satu sekolah dulu, satu sekolah. Dia ketemu di daerah sini. Oh, di Jakarta. Orang perantauan. Nah, ini sama-sama orang perantauan ya, istri orang Lintang. Orang Lintang. Sumatera Selatan juga, daerah Lintang. Jadi ketemu cinta pada pandangan pertama lah. Wih, cinta pada pandangan pertama. Ini kisahnya ini cinta pada. Nah, awal nggak pernah lama-lama lagi kalau ngeliat. Jadi ya lengkung alisnya yang bikin kita jatuh. Wih, lengkung alis. Ketemu, cocok. Langsung lamar. Pacaran berapa lama? Pacaran setahun lah. Setahun. Awal lulus sekolah, nikah. Nikah kerja. Selama itulah dia nemenin. Dan tiba-tiba setelah ada 10 tahun harus terpisah. Karena kenakalan, karena hal yang harusnya sudah ditinggalkan masih saja masih jalan. Terus jalani. Ya, salah jalan. Itu semua kesalahan dan harus dijalanin. Iya. Ya resikonya lah. Ya. Resiko dalam setiap perbuatan tuh ada sebab akibatnya. Dan buat saya yang mencintai ini, Mang, buat saya ini sangat, Mang. Walaupun bagaimana mau nunjukin kita nih sayang, cinta. Ya. Mau sama-sama terus ya kan. Ya. Ketika tiba-tiba terpisah harus di LDR ya. LDR tapi terpaksa. Terpaksa pemisahnya jeruji. Bahkan telepon pun nggak bisa. Ya, iya, nggak bisa. Dan beban moral sebagai kepala rumah tangga. Itu berapa bulan dulu? Vonis 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Dijalanin 4 tahun. 4 tahun ya kurang lebih. Nah, dalam perjalanan 4 tahun itu LDR kata kau tadi itu, ada masalah ada? Ataukah berjalan sedemikian rupa? Saling percayalah. Yang tentunya istrinya. Iya. Percaya bahwa akan ada suatu hal yang lebih baik lagi keluar. Kuat lah, harus kuat mental lah. Aku lihat contoh teman dulu ya. Teman nggak sedikit yang datang istrinya bawa surat cerai. Di pengasihan itu banyak ya. Jadi lakinya di dalam itu datang perempuannya, istrinya memberikan surat cerai. Karena laki-laki di dalam udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena bagaimanapun juga orang terbelenggu nggak bisa apa-apa, hanya bisa batin, doa, jalanin apa yang harus dijalanin, lakukan apa yang bisa dilakukan, sambil tidak ngebuang. Ada orang yang di dalam ngabisin harta orang di luar, ada juga orang di dalam ngasih harta orang di luar. Setidaknya membantu lah. Putar-putar dalam artian kehidupan di dalam itu ya. Kehidupan di dalam itu sama aja sama di luar. Aja. Tapi bedanya ada batas, ada dinding pemisahnya. Nah, kan kau tadi ngomong bahwa banyak di dalam itu orang istri yang datang membawa surat cerai. Nah, kalau kau istri bawa surat cerai juga? Alhamdulillah. Enggak ya? Setia, kuat menunggu walaupun halangan, rintangan, badai. Ya pasang surut, Mang. Sebenarnya istri aku ini orangnya nggak suka komunikasi, Mang. Karena sedikit komunikasi, sedikit ribut. Ini orangnya cemburuan juga rupanya. Besar kali cemburuan. Nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Ya bagaimana? Kita nggak... Ya mau cemburu seperti apa lagi? Iya, orang udah di dalam. Selurus-lurusnya perempuan, sekuat-kuatnya kita jaga. Di luar ini laki-laki dengan harta, dengan kemudahan, ya kan? Istri saya cantik, Mang. Ya, pasti yakin lah. Setiap wanita itu selalu cantik lah. Apalagi yang kita memilih itu pasti paling cantik. Dan istri saya menjaga 2 anak saya di luar. Oh, anak 2 ya waktu itu. Perlu kehidupan, saya pahami itu. Dan ketika dia harus ketemu orang lain selain saya di luar sini, itu udah seperti apa? Itu udah resiko saya. Iya. Karena nggak bisa mantau juga kan? Nggak bisa mantau juga. Sepercaya apapun kita, sekuat apapun kita, kalau orang belok ya belok. Belok. Iya. Hanya jurus ikhlas saja. Betul. Jurus ikhlas, jalanin sampai habis, sampai selesai. Bertahanlah. Karena saya pulang bukan buat siapa-siapa. Gitu. Buat anak istri saya. Jadi intinya ketika di dalam pengasingan tadi tidak ada masalah dengan istri. Atau ada masalah? Ada. Ada juga?
Ya kalau dibilang ada masalah ada pasti. Pasti. Karena ya itu dia, saya cemburuan orangnya. Oh, sering menuduh lah. Ada kalanya kita stalking, ya kan, bagaimanapun tidak dihilangkan juga kalau. Iya. Tapi istri jenguk terus. Istri alhamdulillah jenguk. Jenguk ya. Jenguk kalau saya minta. Oh. Karena kalau dia jenguk harus ada ongkos pulang ke rumah. Oh, butuh biaya lah. Iya, butuh biaya. Nah, ya. Ada kalanya saya hanya kirim uang aja ke rumah, bukan karena besok pun dia kerja. Iya. Kerja, pulang jagain anak, capek hidupnya di luar. Tambah lagi kita susahin lagi dengan rengekan kita di dalam. Iya. Kalau kita di dalam, cemburu kita di dalam. Iya. Karena sejatinya cemburu, Mang. Cemburu ya? Sama rindu. Sama rindu. Buat orang terbelenggu, itu lebih mematikan, Mang, dari peluru. Wes, berat itu. Jadi cemburu itu cemburu dan lebih rindu. Mematikan dari peluru. Ketika karena ada di dalam penjara orang tadi. Nggak sedikit teman juga yang cemburu, mikirin istrinya, mikir diam nggak doyan makan. Iya, malah mati ya. Sakit, gila, mati. Gila, mati. Gila dulu baru mati. Nah, setelah kita persingkat itu ada. Kan keluar adalah masalah cemburu, tapi setelah kau keluar itu ada masalah nggak? Karena kan keluar penjara itu kan nol nih. Iya. Nol, tidak bawa apa-apa. Itu apa bisa langsung kembali seperti yang dulu dalam artian bersatu itu, atau masih ada konflik lagi? Enggak. Ada konflik lagi? Ada konflik. Apa konfliknya? Ya, saya pulang. Nah, rumah dengan harapan ketemu anak istri, ya kan? Nah. Membangun lagi mahligai rumah tangga yang sekian tahun terpisah. Membuktikan diri kalau saya ini bisa gitu. Masih bisa untuk bangkit lagi. Tapi kenyataannya memang perjalanan hidupnya, perjalanan dia selama menunggu saya pulang ada yang ya orang lain yang coba merapat pada dirinya. Oh, ya jadi kau keluar dari penjara, ternyata bini kau sudah ada yang naksir lah. Kita ngomong begitu ya. Ada yang naksir bini kau. Terus? Ya panik mungkin pikirannya. Istri saya memang orang yang nekat, Bang. Orang yang nekat, nggak berpikir panjang ya. Apa yang dia pikir baik, benar ya dijalanin aja. Tanpa peduli lagi kalau emang dia bilang kalau udah ketemu gilanya kalau perempuan gitu kan. Ya saya temuin itu. Saya temuin, dia bilang dia minta pisah. Ya. Oh, jadi pas keluar tuh malah minta pisahnya pas kau sudah keluar? Iya. Bukan pas kau di dalam, tapi malah setelah keluar dari penjara, dia yang minta pisah? Tanpa ada lagi kesempatan saya membangun diri sama dia. Dia minta pisah, iya. Saya gimana lagi, saya kasih. Saya minta ketemu siapa laki-lakinya. Baik-baik ketemu sama saya kan. Ya baik-baik ketemu saya sama saya. Tapi bagaimanapun hati laki-laki mah nggak bisa dibohongin. Panas. Hati laki-laki ini panas terbakar. Cemburu. Api cemburu. Terus? Ya sampailah suatu hari dia izin untuk pergi sama anak-anak saya. Dan dia jemput sama laki-laki itu. Laki-laki itu. Tapi yang saya nggak bisa pikir, kenapa harus semua barang-barang di rumah dibawanya juga pergi. Memang itu bukan barang-barang saya. Tapi adalah itu barang-barang hasil dari keringat kau lah, kan ya. Haruskah dia bawa? Memang sih untuk kebutuhan dia di sana bersama anak-anaknya. Tapi segitu bodohnya, ya kan? Segitu nolnya laki-laki itu membawa dan tinggal menempati apa yang dia sudah punya, dibawa ke rumah barunya sana. Panas, Bang, saya. Panasnya saya ya saya panasin juga minyak panas. Hilap saya, Mang. Ya mendaratlah minyak panas itu ke muka laki-laki itu. Saya bilang nggak banyak, panjang lebar. Saya kasih tanda kamu. Saya tinggal. Oh, jadi saking panasnya kau tadi, kau melakukan kekerasan dengan cara minyak goreng dipanasin baru disiram ke laki itu. Cacat tuh berarti itu. Ya gosong lah, Mang. Gosong lah ya. Gosong laki-laki itu. Kebakar semua, ya gimana kalau memang harus tanggung jawab, saya tanggung jawab, tapi tanggung jawab juga lah apa yang dia lakukan. Dia sudah ambil istri saya yang satu. Oh iya, karena belum pisah. Belum ada surat cerai. Belum ada surat cerai. Berarti dia juga melanggar. Ya. Jadi saya siap untuk bertemu lagi. Misalkan itu harus berlanjut. Bertanggung jawab ke hukum lah. Tapi kesini dia coba jalanin hidup. Ternyata saya pun di sini menemukan kehidupan yang lebih
Dalam artian ya saya meningkat, Mang. Bukan berarti saya berdiam diri, saya meningkat, saya harus berjuang lah. Iya, saya bangun hidup saya. Anak pun harus kembali ke sini karena sekolah. Betul. Ya singkat cerita, dia lihat perkembangan saya. Nah, berarti dengan kasus laki-laki itu selesai. Karena menyadarin sama-sama punya kesalahan. Selesai. Oke. Nah, sekarang setelah itu selesai berarti istri kau itu balik lagi sama kau? Istri tetap di sana. Oh, istri tetap di sana ikut, coba ikut orang lain. Orang lain itu? Oh, begitu. Jadi sempat pisah. Sempat pisah. Pisah. Anak-anak sama kau? Anak-anak ikut juga, tapi karena ada keperluan sekolah, anak-anak satu persatu datang ke saya, ya kan, dia lihat kehidupan saya juga bisa lah. Setidaknya ayolah pulang. Oh iya. Kenapa sih? Saya terima kok. Semua yang udah terjadi yaitu masa lalu dia. Iya, masa lalu. Semua yang udah terjadi itulah masa lalu saya. Bagaimanapun anak lah nomor satu. Ya kan? Nggak mungkin lah anak di sana hidup sama ya Om. Apapun, bagaimanapun pembenarannya, mencintai istri saya, mencintai ayah, mencintai istri, mencintai ibu dari anak saya adalah kejahatan pada diri saya. Bukan hal yang dibenarkan. Anak saya lah lebih baik dalam satu rumah itu dia memanggil ayah, bukan manggil orang lain. Iya. Lebih baik ada ibunya, ada bapaknya. Betul. Akhirnya ya. Dia udah pisah, kau balik lagi? Saya jemput. Oh, jemput? Saya jemput. Saya jemput di mana dia berada, saya jemput, Mang. Karena besarnya rasa cinta saya buat keluarga, saya jemput. Saya bawa pulang lagi, saya benahi lagi rumah tangga saya. Tapi mau istri pulang lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah mau. Bagaimanapun, inilah kehidupan kita yang selama ini. Iya. Jadi sekarang sejak kejadian itu berarti alhamdulillah udah menyatu lagi ya. Menyatu lagi. Malah nambah anak aku dengar. Malah nambah siko lagi ya. Jadi sebelum kejadian anak duo, kejadian pisah, balik lagi. Alhamdulillah nambah satu lagi malah. Sebagai tanda cinta. Sebagai tanda cinta. Yang lebih besar lagi. Mantap. Dia lahir sebagai Dila Trilestari. Iyalah. Apa siapa namanya? Dila Trilestari. Dila Trilestari. Trilestari. Sayap kecil ketiga yang menguatkan. Iya. Dia menguatkan sebagai perekat untuk kedua orang tuanya. Betul. Sebagai penghapus semua apa yang udah dilewatin orang tuanya, Mang. Ya dialah bukti cinta saya sama istri saya. Nah, sekarang anak udah nambah satu lagi sebagai tanda ikatan yang baru lagi. Semoga ya langgeng lah, jangan sampai ada permasalahan lagi. Nah, apa yang kau rasakan sekarang antara sebelum di penjara, masuk penjara, keluar penjara? Ada beda kekuatan cinta atau lebih cinta lagi sekarang? Jelas ada, Mang. Lebih jadi kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa istri kita. Karena jarak itu bisa menghadirkan siapa saja di sisi. Betul. Jadi saya bilang saya nggak akan lagi ciptain jarak buat antara kamu dan saya untuk tidak ada orang lain di antara kita. Itu membuat kita juga untuk melangkah itu lebih hati-hati. Iya betul. Jangan sampai terjerumus ke hal yang sama. Iya. Kan gitu. Jadi apa namanya hadirnya anak ketiga tadi kan menjadi bukti bahwa kalau nggak ada cinta ngapain jadi anak kan kasarnya kan begitu. Tapi ketika aku ajak balik itu ikhlas ya relasi laki-lakinya juga udah ikhlas. Ya pokoknya semoga ini inspirasi bagi teman-teman bahwa kekuatan cinta adalah seperti ini. Banyak jalan menuju cinta yang lebih abadi itu ya beginilah. Tapi ada beberapa hal juga jangan ditiru. Iya betul. Ya kan itu kan emosional yang luar biasa dan itu bisa merugikan malah bisa nambah masalah. Tapi untungnya yang tadi masalah minyak goreng panas itu nggak berlanjut. Kalau berlanjut kan lebih repot lagi itu sebetulnya. Nah, pertanyaan terakhir. Apa cinta menurut kau? Cinta menurut saya adalah keyakinan untuk tetap ada satu sama lain. Tanpa pernah sedikit pun memikirkan hal keburukan di masa lalu. Karena cinta adalah masa depan, bukan masa lalu. Cinta itu membawa kita ke masa depan. Buat saya,
Cinta adalah masa depan. Oke. Berarti cinta yang membuat kekuatan diri lu untuk melangkah lebih baik ke depan. Iya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Oke. Sobat Gocin, tadi seru ya ceritanya. Jangan lupa subscribe Gocin, Gosip Cinta. Gosip Cinta. Kasih jempol, lonceng dibunyiin, komen yang bagus. Oke, Bro. Oke, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin. Dan dia lebih kuat lagi. Siap. Dan lebih cinta itu menjadi lebih abadi. Cinta menginspirasi semua, Bang. Cinta menguatkan semua. Amin, mantap. Oke.